Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal benzena dan turunannya. Marilah kita bersama-sama menyimak langsung dan berlatih soal dan pembahasan benzena. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Senyawa benzena dan turunannya termasuk golongan senyawa A. Alifatik, B. Alkohol, C. Aromatik, D. Asam karboksilat, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah senyawa aromatik. Benzen dan turunannya termasuk golongan senyawa aromatik. Senyawa aromatik maksudnya bahwa senyawa tersebut bergabung membentuk suatu lingkaran serta memiliki bau harum dan dikenal juga turunan-turunannya. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon rantai C nya terbuka dan rantai C itu memungkinkan bercabang. Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil atau OH pada suatu senyawa alkana. Asam alkanoat atau asam karboksilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional COOH terikat langsung pada gugus alkil. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon, C, dan atom hidrogen. Soal nomor 2. Benzena memiliki sifat yang unik, yaitu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Hal ini disebabkan oleh adanya A. Resonansi proton, B. Perpindahan atom hidrogen, C. Resonansi elektron, D. Perpindahan atom C, E. Resonansi neutron. Oke, jawabannya adalah resonansi elektron. Benzena merupakan senyawa tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Hal ini terjadi karena adanya resonansi yang menyebabkan elektron pada senyawa benzena selalu berpindah-pindah. Bagaimana resonansi elektron tersebut berlangsung? Ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron. Jika suatu reaksi seperti bromin atau asam halida direaksikan dengan benzena, kumpulan elektron pada ikatan rangkap benzena akan terdelokalisasi ke ikatan tunggal, sehingga ikatan tunggal tersebut berubah menjadi ikatan rangkap. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga menyulitkan terjadi reaksi adisi. Soal nomor 3. Reaksi benzena dengan metil klorida dengan penambahan katalis AlCl3 menghasilkan senyawa A. Anilin, B. toluena, C. fenol, D. benzaldehyde, E. asam benzoat. Oke, jawabannya adalah toluena. Pada reaksi alkilasi digunakan reaksi alkil halida dengan katalis AlCl3. Produk yang dihasilkan disebut alkil benzena. Coba perhatikan reaksi berikut. Ini adalah benzen direaksikan dengan metil klorida dengan katalis AlCl3 sehingga di sini dihasilkan metil benzena atau toluena. Soal nomor 4. Senyawa yang umum digunakan sebagai pengawet dalam makanan kemasan adalah A. Anilin, B. asam benzoat, C. toluena, D. benzil alkohol, E. siklohexadiena. Jawabannya adalah asam benzoat. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet makanan, saus, kecap, dan sirup, dan pada beberapa minuman. Asam benzoat sulit larut dalam air, oleh karena itu senyawa ini sering digunakan dalam bentuk garamnya. Anilin digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat-obatan golongan sulfa seperti sulfanilamid dan sulfamerazin. Toluena digunakan sebagai bahan peledak.
Bensil alkohol digunakan sebagai zat antiseptik dan obat kumur untuk mengurangi bau mulut. Oke, soal nomor 5. TNT dibuat dengan mereaksikan toluene dengan A. Nitrogen, B. Nitrida, C. Asam nitrat, D. Nitrogen dioksida, E. Asam nitrit. Oke, kita lihat jawabannya. Asam nitrat. TNT diperoleh dengan mereaksikan toluene dengan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Reaksi nitrasi yang terjadi dapat dituliskan seperti di bawah ini. Jadi toluene direaksikan dengan asam nitrat dalam kondisi asam, artinya dengan bantuan H2SO4 sehingga dihasilkan trinitrotoluenas dan sejumlah air seperti reaksi ini. Nomor 6. Di antara senyawa aromatik berikut yang diperoleh melalui reaksi halogenasi adalah A. Anilin, B. DDT, C. Fenol, D. Asam benzoat, E. Klorobenzena. Oke, jawabannya adalah klorobenzena. Pada reaksi halogenasi, atom H digantikan oleh atom halogen dengan bantuan katalis besi halida, sehingga menghasilkan senyawa halobenzena semacam ini. Nah, dengan ini halogen, ini akan mengalami reaksi substitusi pertukaran dengan satu atom hidrogen sehingga plus HBr. Begitu pula dengan klor, ini juga nanti akan mengalami substitusi. Soal nomor 7. Fenol dalam karbon atau lisol berfungsi untuk A. Menggantikan kaporit, B. Menjernihkan air, C. Mengharumkan kamar mandi, D. Membunuh kuman, E. Mengilapkan lantai. Oke, jawabannya adalah membunuh kuman. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol, suatu disinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan sifat benzena adalah A. Pada suhu kamar berupa cairan yang mudah menguap, B. Mudah larut dalam air dalam segala perbandingan, C. Merupakan cairan tidak berwarna dan berbau menyengat, D. Dapat larut dalam CCl4 dalam jumlah yang terbatas, E. Merupakan senyawa yang stabil dan sukar bereaksi. Oke, jawabannya adalah mudah larut dalam air dalam segala perbandingan. Kita lihat beberapa sifat benzena. Zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, memiliki bau yang khas, titik leleh 5,53 derajat Celcius, titik didih 80,1 derajat Celcius, merupakan senyawa nonpolar yang larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4, ether, aseton, dan lain-lain. Jadi yang bukan merupakan sifat benzena adalah mudah larut dalam air. Karena benzena bersifat nonpolar, maka tidak bisa larut dalam air yang bersifat polar. Oke, nomor 9. Kresol atau metilfenol mempunyai isomer sebanyak A2, B3, C4, D5, E6. Oke, jawabannya adalah 3. Nikresol mempunyai isomer sebanyak 3, yaitu posisi orto, meta, para. Di bawah ini tertera rumus bangun suatu senyawa turunan benzena. Nama senyawa itu adalah ini. Kita lihat A1 hidroksi 2,4 dinitrofenol, B1,3 dinitrofenol, C2,4 dinitrofenol benzena, D2,4 dinitrofenol, E2,4 dinitrotoluena. Oke, kita lihat jawabannya adalah 2,4 dinitrofenol. Ini sebagai substituen utama. Ini di nomor 1, 2, 3, 4. Jadi 2,4 dinitrofenol. Ini deret prioritas penomoran diberikan bagi memiliki prioritas yang paling tinggi, yaitu ini COH, ini yang paling tinggi, sulfat, aldehid, OH, alkohol, ini amin, alkil, nitro, sama halida. Jadi pada soal penomoran 1 diletakkan pada OH, karena OH lebih prioritas daripada NO2. NO2 berada pada penomoran 2 dan 4.
Karena ada 2 NO maka ditambahkan awalan di, sehingga namanya 2,4 dinitrofenol. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal benzen dan turunannya. Terima kasih telah menyimak pembahasan soal-soal benzen dan turunannya di part pertama ini, nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak terlinggar video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk terlinggar video terbaru dari channel Jimmy ID.